Al-iman bil bahsi, iman kepada atau iman tentang adanya hari al-bahas, hari kebangkitan, ya. Jadi adik-adik, kita mengenal namanya rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada para rasul atau kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan al-imanu bil bahsi seperti yang akan kita baca sekarang ini, masuk dia ke dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Di antara keimanan atau di antara bagian-bagian daripada keimanan kepada hari akhir adalah mengimani adanya hari kebangkitan, ya, adanya hari kebangkitan. Di sini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan iman bil bahsi, ya, iman kepada hari kebangkitan itu karena adik-adik, inilah yang paling bisa mendorong keimanan kita. Kalau seseorang sudah meyakini bahwa ada namanya hari pembalasan, ada namanya hari kebangkitan, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkannya. Ya, maka seringkali iman kepada hari akhir ini digandengkan dia dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Amanar, atau apa di ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa rukun iman yang pertama selalu digandengkan dengan rukun iman kepada yaumil akhir, ya. Alladzina amanu billah wal yaumil akhir, banyak sekali, ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang semisalnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, ya. Iman kepada Allah, setelah iman kepada Allah yang disebutkan adalah iman kepada hari akhir. Ini menunjukkan betapa penting, betapa tinggi kedudukan atau posisi iman kepada hari akhir. Karena sekali lagi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa salah satu yang bisa mendorong seseorang untuk beramal soleh di dunia adalah dia meyakini adanya hari akhir, sehingga dia mempersiapkan diri, ya, untuk menjalani hari akhir. Dan adik-adik, yaum atau dunia ini faniyah, ya, faniyah, yaitu akan binasa sementara. Tidak ada yang kekal di dunia, ya, semua akan mati, semua akan binasa. Kehidupan yang kekal hanya ada di akhirat. Ar-rahatu fil jannah, kalau kata para ulama atau kata Ali bin Abi Thalib, ar-rahatu fil jannah, istirahat itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia memang tempat kita berusaha, dunia tempat lelah. Kalau mau istirahat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mengapa setelah usul iman yang 3 atau usul salasah, bukan usul iman, ya, 3 usul yang paling besar dalam Islam disebutkan, yaitu mengetahui atau mengenal Tuhan, kemudian mengenal Nabi, kemudian mengenal agama, baru dibahas oleh Al-iman bil bahas. Dibahas oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-iman bil bahas. Iman kepada hari kebangkitan.
menjadi motivasi bagi kita semua yang membaca, ya. Itu siapa itu halo, yang sini, pindah. Yang terakhir ini siapa namanya? Yang di sebelahnya Hani ini, itu yang terakhir, ya. Sisanya pindah ke utara. Ya. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Siapa yang bacakan ini? Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-iman bil bahas. Wan nasu iza matu yub'atsun. Sudah ketemu? Wan nasu iza matu yub'atsun. Fadhal Syekh. An-nasu wan nasu idza matu yub'atsuna. Wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Naam. Wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia apabila ia meninggal dunia, maka ia akan dibangkitkan. Jadi ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya, orang-orang kafir itu kenapa sekarang mereka mengejar dunia dengan totalitas? Karena mereka meyakini bahwa hanya di dunia ada kehidupan. Adapun setelah dunia mereka mengatakan sudah selesai. Oleh karena itu kita melihat sekarang ya, orang terkaya yang bangun-bangun gedung itu semua orang kafir, ya. Orang terkaya di dunia sekarang ini secara materi itu orang kafir, ya, bukan orang Islam. Karena kenapa? Karena mereka orientasinya adalah dunia, ya. Tujuan hidup mereka hanya dunia. Namun kita umat Islam meyakini adanya kebangkitan, ya. Bahwasanya setiap manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum, yakni dari tanah kalian diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya ke tanah kalian akan dikembalikan, yaitu akan dikuburkan. Maka di sini adik-adik, umat Islam atau orang Muslim itu dia harus dimakamkan ya, tidak boleh misalkan dibuatkan kamar khusus dan ditaruh di situ, tidak boleh. Syariat Islam mengajarkan bahwa Muslim yang meninggal harus dikuburkan, ya, harus dikuburkan. Dari ayat ini, ya, salah satunya. Akan ada di sebagian tempat itu adik-adik, kalau antum tahu, ya. Memang seperti kuburan, tapi ternyata ada pintu khusus, ya, ada pintu khusus, diberi tangga ke bawah, ya, dan di situ ditaruh petinya, ya, itu jadi kuburannya dia, ya, dan dia tidak menyentuh tanah, ya. Nah, ada di sebagian tempat, ya. Nah, tapi syariat Islam mengajarkan bahwa seorang Muslim yang meninggal dunia harus dikuburkan, ya. Entah itu dia dibuatkan lahat atau dibuatkan apa namanya yang di tengah itu, wallahu taala alam, lupa saya namanya, ya. Kalau lahat di samping, ya, seperti bagaimana pemakaman pada umumnya, ya. Nah, itu sebenarnya seperti itu syariat Islam, ya. Tidak boleh manusia itu tidak dikuburkan. Ada di tayangan itu dia taruh di bawah pohon, ya, mayatnya, kemudian di kerangkeng, dipagari, ya, seperti tanaman itu. Kelihatan dia ada yang sudah sisa tulangnya saja, ya. Nah, tapi Islam memuliakan, ya. Kalian diciptakan dari tanah, ya, ke situ kalian akan dikembalikan, ya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula
kalian akan dikeluarkan kembali, ya, nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan. Wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari tanah, ya. Artinya adik-adik, ini awal manusia, Adam alaihi salatu wassalam itu memang diciptakan dari tanah, ya, menurut nas-nas yang sahih, ya. Adapun anak Adam dia diciptakan dari sarifati tanah, ya. Baik. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Setelah kalian diciptakan dari tanah, kemudian kalian akan dikembalikan ke dalam tanah, ya. Setelah dikembalikan ke dalam tanah, nanti di hari akhir wa yukhrijukum ikhraja, kalian akan dikeluarkan kembali, dibangkitkan kembali, ya.